Video ini merupakan video ke-8 dari seri belajar Docker untuk pemula. Kali ini kita akan belajar membuat aplikasi dengan menggunakan Docker. Sebelum kita lanjut, pastiin teman-teman sudah pernah mempelajari konsep Docker dan perintah-perintah dasar Docker. Kalau belum, kalian bisa pelajari lewat video-video saya sebelumnya. Pada video kali ini, kita akan belajar pura-puranya sebagai developer yang membuat sebuah aplikasi to-do list. Kita akan tulis aplikasi ini dengan menggunakan JavaScript di front-end, menggunakan framework Vue, dan back-end menggunakan bahasa pemrograman Golang. Di sini yang menarik, aplikasi akan terhubung dengan sebuah database Postgres yang akan kita jalankan menggunakan kontainer di lokal komputer kita untuk membantu proses kita membuat aplikasi ini. Teman-teman bakal melihat kegunaan Docker untuk proses development aplikasi atau software yang teman-teman bakalan temui sehari-hari. Kita bakalan belajar membuat aplikasi to-do list, front-end yang ditulis dengan bahasa JavaScript, tepatnya framework Vue. Kalau teman-teman belum tahu programming dengan JavaScript, jangan khawatir. Karena kodenya sudah ada di GitHub repository saya, kita cukup jalankan perintahnya saja supaya front-end bisa diakses lewat web browser favorit teman-teman semua. Kemudian front-end ini mengakses back-end yang kita tulis menggunakan bahasa Golang. Lagi-lagi teman-teman tidak perlu khawatir kalau belum bisa bahasa Golang. Karena kita hanya akan menjalankan perintahnya saja untuk menjalankan back-end di lokal komputer kita. Lalu back-end ini terhubung dengan database Postgres untuk menyimpan data-data to-do list kita. Kita akan menggunakan Docker Container Postgres di lokal supaya lebih mudah, karena kita tidak perlu ngikutin tutorial langkah-langkah instalasi Postgres yang panjang di lokal komputer kita. Setup front-end, back-end, dan Postgres container ini bakalan ngasih teman-teman gambaran gimana cara menggunakan Docker Container untuk membantu proses kita membuat aplikasi di lokal komputer. Seperti yang teman-teman lihat, saya sudah menyiapkan aplikasi to-do list sederhana di komputer saya. Tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa menulis to-do list-nya apa saja hari ini. Misalnya yang pertama, belajar Docker. Kemudian yang kedua, instalasi Docker. Yang ketiga, baca dokumentasi Docker. Kemudian misalnya, to-do list belajar Docker sudah selesai dilakukan. Teman-teman coret seperti ini. Lalu coba kita refresh browsernya. Data to-do yang barusan kita input tidak hilang karena tersimpan di database Postgres container dengan baik. Semua kode yang digunakan di video ini ada di repositori GitHub saya, github.com/girikuncoro/belajar Docker pemula. Teman-teman boleh clone atau download, lalu coba ikuti langkah-langkah demo yang saya tunjukkan supaya lebih seru. Yuk kita mulai. Part 1, jalankan Postgres Docker di lokal komputer kita. Pertama, kita clone dulu repositori belajar Docker pemula ini. Caranya, klik tanda hijau kode ini, lalu copy paste URL ini, ketik git clone, lalu paste URL-nya, seperti ini. Oh ya, pastikan juga teman-teman sudah punya akun GitHub dan telah menginstall tool Git di komputernya. Lalu buka dengan editor favorit teman-teman. Di sini saya menggunakan VS Code. Di sini kita bisa lihat ada 3 buah folder. Yang pertama backend, kedua frontend, dan ketiga folder Postgres. Di dalam folder Postgres, di sini ada init script SQL statement yang bakal membantu kita membuat tabel database di awal. Isinya SQL statement untuk membuat tabel to-do. Oke, sekarang ayo kita jalankan dulu Postgres container di komputer kita. Kontainer Postgres ini ambil dari Docker Hub. Cari Postgres, ketemu official image-nya Postgres. Di sini kita tinggal klik saja. Cara menjalankan Docker image Postgres dari Docker Hub ini gimana? Ada di video saya sebelumnya. Caranya seperti yang ada di video saya sebelumnya. Kita masukkan dulu ke folder belajar Docker pemula Git, repositori yang baru kita clone. Kemudian ketik docker run -d supaya kontainer Postgres ini bisa jalan di background.
Kemudian supaya kita lebih bisa baca, kita tambahkan backslash supaya bisa di enter-enter. Selanjutnya kita tambahkan flag minp untuk nge-map port 5432 di host kita ke port 5432 yang merupakan default port dari kontainer Postgres. Kemudian kita kasih nama kontainer ini misalkan to-do min Postgres. Lalu di sini saya pengen setting user password dan nama database-nya. Caranya dengan kasih konfigurasi lewat environment variable. Kalau kita scroll ke bawah, di sini kita bisa lihat environment variable yang diterima oleh si Postgres container ini. Ada Postgres underscore password untuk mengatur password database Postgres kita. Kemudian ada Postgres underscore user untuk mengatur pengguna Postgres. Dan terakhir ada Postgres underscore DB supaya kita bisa menamakan database yang kita perlukan. Untuk memasukkan environment variable, kita bisa menambahkan flag -e diikuti dengan nama variabel dan value-nya. Misalnya variabel yang pertama, Postgres underscore user sama dengan Postgres. Ini kita memberikan nama usernya Postgres untuk login ke Postgres database kita. Kemudian kita set juga passwordnya Postgres underscore password sama dengan misalnya rahasia. Kemudian apa nama database kita? Misalkan nama database kita belajar. Nah, sekarang init script yang ada di folder Postgres di dalam repository ini perlu kita jalankan secara otomatis supaya kontainer yang kita jalankan dari Postgres Image Docker Hub ini punya tabel yang kita perlukan untuk aplikasi yang akan kita buat. Caranya, kita tambahkan flag minv untuk nge-mount file yang kita punya di komputer kita ke dalam kontainer. Misalnya file init script kita ada di current directory. PWD ini maksudnya directory sekarang kita berada, yaitu di dalam belajar Docker Pemula directory, /postgres/ tadi nama filenya init.sql, _, supaya otomatis dijalankan saat inisiasi, kita mount ke /docker entry point initdb.d/init.sql, seperti ini. Jadi Docker punya direktori khusus yang isinya bakal secara otomatis dijalankan saat kontainer pertama kali dimulai atau diinisialisasi. Dan terakhir, kita lanjutkan dengan nama image-nya, yaitu Postgres, tekan Enter. Kita lihat di sini kita bisa mendapatkan kontainer ID dari Postgres yang sedang berjalan di background kita. Kalau kita ketikkan docker ps, di sini kita bisa melihat kontainer to-do Postgres kita telah berjalan dengan baik. Untuk mengecek database kita sudah sesuai dengan yang kita mau atau belum, kita bisa memanfaatkan perintah psql yang ada di dalam Docker Image Postgres. Di sini kita bisa masuk ke dalam kontainer melalui perintah docker exec -it untuk interaktif, dilanjutkan dengan nama kontainer kita yaitu to-do-postgres. Lalu diikuti dengan nama perintahnya psql, -u diikuti dengan username yang sudah kita set yaitu Postgres, kemudian -w, dan nama database-nya yaitu belajar. Tekan Enter. Di sini kita bakalan ditanya password database-nya apa. Masukkan saja password yang sudah kita set, yaitu rahasia, tekan Enter. Sekarang kita telah berhasil masuk ke dalam prompt Postgres, kita bisa jalankan perintah-perintah SQL. Lihat kita punya tabel apa dengan perintah \dt. Sini kita bisa melihat Postgres kita yang kita jalankan dari image Postgres Docker Hub
sudah ada tabel to do yang kita inginkan. Ini berkat SQL statement di init SQL yang tadi kita jalankan di sini. Kemudian kita bisa menjalankan SQL statement ke tabel tersebut. Misalkan select start from to do. Kemudian titik koma. Tekan enter. Sini kita bisa lihat belum ada data apa-apa karena ini adalah database fresh. Part 2, jalankan aplikasi Golang backend di lokal komputer kita. Sekarang kita buka tab baru dan kembali ke Git repository yang barusan kita clone atau download. Di sini kita akan menjalankan aplikasi Golang backend terlebih dahulu. Pastikan teman-teman telah menginstal Go di komputer kalian, lalu jalankan perintah go run backend/main.go. Tekan enter. Di sini kita bisa melihat aplikasi Golang ini error karena aplikasi Golang backend ini memerlukan konfigurasi database. Kita bisa lihat DB host must be set. Kalau kita kembali ke editor kita, di folder backend, folder DB, di sini ada postgres.go. Kalau kita scroll ke bawah, di sini kita bisa melihat ada 5 buah environment variable yang harus kita ekspor, seperti DB host, DB port, dan lain sebagainya. Dan ini akan membentuk Postgres connection string yang digunakan oleh aplikasi untuk terhubung dengan Postgres database kita. Ketik export db_host sama dengan localhost. Aplikasi ini bakalan terhubung dengan database lewat localhost karena kontainer Postgres sudah kita map ke portnya host kita yaitu 5432. Export dengan db_port 5432. Selanjutnya export db user, yaitu user yang kita gunakan untuk login ke Postgres tersebut. Dan passwordnya apa? Tadi sudah kita set, passwordnya adalah rahasia. Kemudian terakhir, nama database-nya yaitu belajar. Lalu sekarang jalankan lagi perintah go run backend main.go. Di sini kita bisa melihat kita berhasil menjalankan backend dan backend-nya bisa diakses di localhost port 8080. Di sini kalau saya mau tes backend API-nya, di tab sini kita coba jalankan perintah curl localhost 8080/todo. Kita bisa melihat keluarannya berupa empty array karena belum ada datanya. Tapi kita sudah bisa terhubung dengan backend kita yang terhubung juga dengan Postgres container. Part 3, jalankan aplikasi JavaScript frontend di lokal komputer kita. Langkah terakhir, kita bakalan menjalankan frontend. Kita clear dulu terminalnya, lalu masuk ke folder frontend. Lalu kita install dulu dependency frontend dengan perintah yarn install. Pastikan teman-teman telah menginstall tool yarn atau npm di komputer kalian. Nah, setelah selesai menginstall dependency, kita tinggal ketikkan yarn serve untuk menjalankan aplikasi frontend ini di lokal kita. Kita bisa lihat frontend listen di localhost port 8081. Lalu kita buka browser favorit teman-teman, kita arahkan ke alamat localhost dengan port 8081. Di sini kita bisa melihat tampilan aplikasi to-do list kita dan mulai bermain-main. Misalnya kita isi dengan to-do list pertama belajar Docker, yang kedua instalasi Docker, kemudian baca dokumentasi Docker. Lalu instalasi atau belajar Docker done. Seperti ini.
Di tab pertama, kita coba masuk ke Postgres container dengan perintah yang sama, yaitu docker exec min it, lalu nama kontainernya to-do min Postgres, lalu komen PSQL, kita tambahkan user Postgres, lalu minw dan nama database-nya yaitu belajar. Kita masukkan password-nya rahasia. Lalu di sini kita coba jalankan query SQL select star from to-do lagi seperti di awal tadi. Sini kita bisa lihat to-do list yang barusan kita input dari front end. Sini juga kita bisa lihat node atau to-do belajar Docker, ini statusnya done atau 1. Selamat, kita telah berhasil menjalankan aplikasi to-do list ini di lokal komputer kita dengan menggunakan Postgres Container sebagai database-nya. Di sini teman-teman perlu belajar satu konsep Docker lagi, yaitu Docker Network. Yang telah kita lakukan lewat demo ini, kita menjalankan Docker Container Postgres, sehingga Postgres berada di dalam Docker Network yang terisolasi. Sedangkan golang backend kita jalankan langsung di host kita dengan perintah go barusan. Makanya Postgres Container perlu kita map ke port host yaitu 5432 supaya golang backend kita bisa terhubung lewat localhost ke port 5432. Aplikasi JavaScript frontend juga kita jalankan langsung di host yang langsung bisa kita akses lewat web browser favorit kita. Di video selanjutnya, kita akan belajar mempackage aplikasi JavaScript dan golang ini menjadi Docker image dan kita jalankan sebagai kontainer. Sehingga semua komponen yang kita punya, komponen front-end, back-end, dan Postgres semua berada di dalam Docker Network yang terisolasi. Akibatnya, Postgres nggak perlu kita map lagi dengan port di host. Tapi justru kontainer front-end yang nantinya kita map supaya bisa kita akses lewat web browser favorit kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Giri Kuncoro, seorang senior DevOps engineer di Gojek yang pernah kerja di Silicon Valley. Saya akan mempublish video seri belajar Docker untuk pemula ini setiap minggunya. Jika merasa bermanfaat, kamu bisa subscribe supaya nggak ketinggalan sama video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan atau hal yang membingungkan kamu soal konsep Docker, kamu bisa mention saya di Twitter @girikuncoro atau tinggalin komen di bawah ini. Nanti saya akan balas satu persatu. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.